Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemilihan presiden masih 3 tahun lagi, tapi pengungkapan nama kader dari partai politik mulai muncul ke permukaan untuk ditanggapi dan disurvei di tengah masyarakat. Bahkan di rapat DPR, sekedar candaan pun bisa berujung sensitivitas dan kritik keras. Rapat Komisi 3 DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait RKUHP tentang pasal penghinaan presiden jadi sorotan. Bukan soal isi materi 3 pasal terkait penghinaan kepala negara, tapi candaan Menkumham yang mengarah kepada para politisi. Tapi apakah kita biarkan presiden yang akan datang begitu? Mungkin saja satu di antara kita ini Pak Adis Kadir jadi presiden atau siapa. Atau siapa, atau bosnya Pak Habibur Rahman atau siapa, kita biarkan itu. Kalau bosnya Pak Beni masih lama barangkali. Misalnya, contoh, ya kan, masih muda. Canda. Jadi ya, artinya itu pun tidak kita biarkan, Pak. Gelak tawa peserta rapat ditanggapi berbeda oleh salah satu anggota rapat dari fraksi Demokrat. Apa yang Pak Menteri sampaikan, yang menyatakan bos Pak Beni masih lama itu supaya dicabut, saya sangat keberatan. Kenapa? Karena Pak Yasona ini kan di samping menteri juga kader dari partai politik. Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu, sehingga nanti akan menimbulkan friksi di tengah-tengah masyarakat. Soal bos Pak Beni dan bos saya di tahun 2004 jadi atau tidak, biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu. Jadi bukan Pak Yasona. Yasona yang merupakan kader PDIP ini pun meminta maaf dan kembali menegaskan bahwa perkataannya sekedar candaan belaka. Tadi kan itu konteksnya ya, tapi dicabut. Makasih, maaf. Tadi konteksnya bercanda Pak Santoso. Ya, jadi Tak cuma memanas, isu pencalonan untuk Pilpres 2024 seakan mulai menuju arah yang sensitif. Ajang pemilihan yang akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024 mulai memunculkan nama-nama pemegang elektabilitas sementara di masyarakat dari hasil survei sejumlah lembaga. Pucuk pimpinan partai politik pun mulai sowan alias silaturahmi meski masih samar mengakui membahas kontestasi 2024. Tanpa menafikan pertemuan politisi pasti membahas isu politik. Bicara 2024 saya pikir masih cukup jauh ya. Saya tidak ingin terlalu banyak berspekulasi, tapi berbicara politik ya sudah pasti. Namanya juga politisi pasti berbicara politik. Tapi nanti saja isinya. Kalau berpasangan mau nggak Pak? Kira-kira Pak? Belum bisa dijawab karena politik bukan matematik. Nanti aja menjelang. Di sisi lain, partai politik pemegang suara dominan dihadapkan dengan berbagai pilihan, mulai dari mengusung trah pendiri partai, mengusung pucuk pimpinan partai, memupuk kader partai dengan elektabilitas tinggi, atau menggelar konvensi untuk mencari bibit terbaik. Masalahnya saya nggak tahu Mbak Puannya mau apa enggak. Ya kalau nggak mau ya sudah, jangan lakukan apa-apa. Ya kan? Ya tapi kalau mau ya walaupun itu belum ada keputusan dari Ibu, ya kita jalan dulu untuk menyapa, untuk melihat ya tes ombak lah, tes the water juga. Meskipun Pak Erlangga popularitasnya baru 44% dan belum mendeklarasikan sebagai calon presiden, tapi top of mind-nya itu sudah muncul. Gitu. Walaupun desakan dari kader partai meminta beliau untuk menjadi calon presiden, dan saya kira wajar aja. Koalisi pemerintah pun belum bersikap karena masih fokus penanganan pandemi COVID-19. Alangkah bijak bila seluruh energi difokuskan untuk penanganan pandemi, bukan pemuas hasrat pribadi untuk Pilpres yang masih 3 tahun lagi. Tim Liputan Metro TV.
Pilpres masih 3 tahun lagi, partai politik mulai memasang ancang-ancang untuk mengusung calon baik dari internal maupun melihat bibit terbaik anak negeri. Tapi benarkah candaan bisa jadi sangat sensitif bila tersulut nama petinggi partai politik? Apakah partai politik juga tidak boleh baper? Kita akan membahasnya bersama Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Zaki dan juga Mas Adi. Selamat malam Mbak. Malam Mas Adi. Kita ke Mas Zaki terlebih dahulu. Mas Zaki, terkait guyonan Menkumham, kenapa kemudian sampai harus protes dan seolah terbawa perasaan? Ya, pertama begini ya Mbak ya, kami ingin menyampaikan dulu Partai Demokrat ya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Elise Wekataren, istri dari Bapak Yasona Halauli atau istri dari Bapak Menkumham kita gitu. Ya, ini kami turut berduka karena tadi baru meninggal di pukul 3 sore tadi. Yang kedua juga sebenarnya agak kurang pas juga kita membahas mengenai apa yang terjadi di ruang sidang kemarin karena beliau lagi berduka nih saat ini sebenarnya gitu ya kan. Nah kalau dari kami sendiri sebenarnya dengan beliau sudah meminta maaf, bagi kami sudah cukup. Jadi dari kami juga sudah sampaikan ya kepada teman-teman kader-kader kami, tolong ya kita sudahi di sini gitu. Meskipun memang pernyataan kemarin sebenarnya kurang pas ya dan juga kurang bijak sebenarnya. Kan lebih baik kita fokus saja pada permasalahan utamanya yang sedang dibahas apa. Kemudian yang kedua lagi-lagi kan namanya kan kita ini kan namanya sebagai menteri kan tokoh publik ya Mbak ya, menjadi teladan gitu ya kan, sehingga seharusnya tetaplah menjaga tutur kata kita dan juga perbuatan kita gitu. Tapi kemudian Pak Santoso ya, anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat yang juga ada Ketua DPD Jakarta, itu sudah menyampaikan juga bahwa beliau keberatan. Itu adalah suara hati dari para kader Partai Demokrat gitu. Dan kemudian Pak Yasona meresponnya dengan sangat baik, yaitu beliau mohon maaf, saya tarik katanya, itu canda. Jadi kalau dari kami melihat situasi seperti itu, bagi kami sudah cukup. Kami makasih kepada Pak Yasona yang sudah menyadari kekeliruannya dan menarik perkataannya. Lagi-lagi agak kurang nyaman juga nih saya membahas mengenai ini karena beliau baru saja berduka sore ini gitu. Baik, kita ke Mas Adi mengenai gambaran apa sebetulnya yang Anda lihat dari gurauan Menkumham di tengah rapat parlemen dan pemerintah yang kemudian mengundang protes Demokrat. Tapi kita tahan dulu jawaban dari Mas Adi, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Adi, gambaran apa yang Anda lihat dari candaan politik yang juga sempat kemudian mengundang protes dari Demokrat ini? PDIP dan Demokrat ini kan musuh bubuyutan, Rara. Jadi serileks apapun pembicaraan, tensinya bisa panas. Sekalipun konteksnya itu bercanda, itu bisa menjadi persoalan yang serius. Ini kan dimulai dari perang urat saraf yang dilakukan oleh Hasto sebenarnya. Ketika mengharamkan PDIP berkoalisi dengan Demokrat di 2024. Karena beda mazhab, beda aliran, dan beda karakter. Nah, pada saat yang bersamaan, Demokrat ini kan sedang melakukan upaya yang cukup serius supaya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat menjadi salah satu figur yang relatif diperhitungkan dan bahkan menang di 2024 di Pilpres tentu saja. Candaan ini memang terkesan rileks, tapi bagi Demokrat ini cukup serius karena dianggap mendowngrade dan merendahkan kredibilitas AHY yang relatif punya elektabilitas yang muncul dalam berbagai survei gitu ya. Inilah yang kemudian membuat agak sedikit panas. Ini yang saya sebut sebagai musuh bebuyutan yang belum selesai sampai sekarang. Yang kedua, ke depan saya membaca, kalau sudah menyangkut PDIP dan Demokrat, ini sampai lebaran kuda sekalipun agak susah untuk akur. Sekalipun yang dibicarakan itu ya rileks-rileks saja, karena ada psychological barrier, jarak psikologis yang keras di antara keduanya, maka konflik perseteruan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Baik, Mas Zaki, apakah memang seperti itu tensi dan situasinya? Ya, sebenarnya sih tidak ya. Kalau dari kami melihatnya, bagi kami kita kan namanya pemilu masih 3 tahun lagi ya, gitu. Sehingga segala sesuatu masih bisa terjadi. Kita tahu situasi sekarang lagi sulit, negara lagi sulit, rakyat lagi sulit. Jadi sehingga dalam 3 tahun ini apa saja bisa terjadi. Jadi bagi kami terlalu dini, satu bicara mengenai Pilpres, yang kedua terlalu dini bicara mengenai saya bisa koalisi dengan siapa atau tidak bisa koalisi dengan siapa sebenarnya. Karena bagi kami semuanya masih sangat terbuka gitu.
Ya, Pilpres memang masih 3 tahun lagi, tapi apakah Demokrat dipastikan akan mengusung ketum sendiri AHY atau sudah mulai ada pendekatan dengan parpol lain mempertimbangkan kemudian juga ketum rajin safari politik dari Bogor sampai Bandung, kemudian lanjut lintas Jawa seperti itu? Pertama, ketum kami itu melakukan safari politik itu sebenarnya lebih pada untuk konsolidasi di internal kami. Karena ketum kami ini kan memang kalau sebelum menjadi ketum juga sudah rajin sekali keliling Nusantara ya bertemu para kader dan masyarakat. Sehingga kemarin sempat ada agak terhambat karena COVID nih. Tetapi kan sekarang kita sudah beradaptasi ya dengan bagaimanapun kan setelah setahun ini tidak mungkin juga kita hanya berdiam diri saja, sehingga sangat perlu juga banyak masukan dari kader untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Sehingga beliau pun berkeliling nih secara bergantian. Ini satu hal. Yang kemudian kedua juga bagaimanapun kan bagi kami dari ketum arahannya jelas. Fokus kami bantu rakyat dulu lah yang sedang kesulitan karena pandemi sama masalah ekonomi saat ini gitu. Nah mungkin ini versi kami ya, pandangan kami ya. Karena sepertinya melihat bahwa ketum AHY dan juga Demokrat ini serius bantu rakyat ngurus pandemi ya, yang ditujukan karena pandemi dan ekonomi, sehingga rakyat ini tertarik nih gitu, ya kan? Tertarik dan kemudian mulai memperbincangkan nama Mas AHY sebagai salah satu harapan di 2024 gitu. Bahkan gitu, ada lintas konstituen bahkan dari partai lain juga sudah mulai bicara. Kayaknya bagus nih kok dipasangkan dengan Mas AHY gitu. Ya, kita ke Mas Adi. Mas Adi, waktu 3 tahun ini sepertinya seolah memang masih lama atau menurut Anda kemudian ancang-ancang itu sudah mulai kemudian diambil oleh partai-partai politik, misalnya dari Demokrat sendiri? Saya justru melihat Pilpres 2024 itu di depan mata, Rara. Sekalipun di jadwal 2024 itu dilakukan pada 28 Februari. Itu artinya tahapan pemilu sudah dimulai 2023. Ada proses seleksi partai, ada pendaftaran dan semacamnya. Itu artinya ada sekitar setahun setengah. 2022 dan 2001 ini sebenarnya pemanasan sudah mulai dilakukan oleh partai politik. 2004 kan bayangannya Pilpres itu November dan Desember. Kalau melihat hasil keputusan KPU kemarin, 28 Februari, itu justru di depan mata. Satu roadmap yang mesti sudah dibangun oleh setiap partai politik saat ini. Yang kedua, partai politik dan elit yang mau maju ini kan pakai pendekatan politisi orang Jawa atau praktek politik orang Jawa yang begitu sangat rapat menyimpan keinginannya untuk maju. Orang Jawa itu kan kalau nyimpen keris taruh di belakang, bukan di depan. Artinya apa? Mereka ini sebenarnya ingin jadi presiden, cuman malu-malu kucing aja. Siapa yang nggak mau presiden? Saya mau tanya itu. Saya aja mau jadi presiden, apalagi ketua umum, apalagi nama-nama populer. Jadi ingin jadi presiden itu suatu hal yang alamiah. Cuman kalau terlampau ingin, Rara, dalam tradisi budaya Jawa, itu terlampau kurang diminati. Bahkan dilampau dinilai ambisius, tidak mendapatkan respon. Yang kedua, kalau ada gium politik yang mengatakan menurut Otto van Bismarck, politik adalah seni kemungkinan, saya kok melihat tidak mungkin terjadi koalisi PDIP dan Demokrat. Bahkan sampai kiamat sekalipun. Ini perangnya nggak kelar-kelar ya, kecuali nanti regenerasi kepemimpinannya pada level ketua umum mungkin selesai ya. Saya kira mungkin akan cair. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, sulit saya membayangkan Demokrat dengan PDIP itu berkoalisi. Air-air, minyak-minyak. Oke, Mas Adi, Mas Zaki, Mas Adi sulit membayangkan PDIP bisa kemudian berdampingan dengan Demokrat. Mas Zaki sendiri seperti apa melihatnya? Ya kalau dari kami ya bagaimanapun kalaupun kita punya story masa lalu misalnya atau dengan tokoh-tokoh masa lalu misalnya yang tidak nyambung gitu ya dengan Partai Demokrat dan PDIP, bagi kami itu kan sebenarnya jejak rekam masa lalu gitu. Seharusnya kita sebagai generasi penerus ya, generasi masa depan yang akan memimpin bangsa ini dan sudah mulai memimpin bangsa ini di berbagai sektor itu ya seharusnya tidak lagi terbebani oleh masa lalu dan terbawa-bawa katakanlah ada konflik atau pertikaian di masa lalu gitu. Tetapi apakah secara rasional tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa tidak akan terjadi ya sebenarnya kalau dari kami ya lagi-lagi kami ini selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai manapun selama ini. Itu aja yang kami bisa lakukan. Buktinya tadi mohon maaf Mas Ibas kan baru saja sidang doktoral kan kayak gitu. Tetapi kan Mbak Puan bagaimana kan ada juga seperti itu. Ada juga datang segala apa tampil memberikan sambutan segala apa. Kira-kira kan seperti itu.
Oke, Jadi Mas Adi, apa cair aja sebenarnya ini, gitu. cair saja seperti itu, jadi artinya masih ada kemungkinan, walaupun tadi Mas Adi katakan sulit untuk membayangkan kemungkinan itu. Mas Adi, apabila kita lihat dari gurauan, candaan politik, kemudian respon yang diberikan, dan kaitannya kedewasaan berpolitik, apa catatan dari Anda? Kalau sudah menyangkut PDIP dan Demokrat, nggak ada yang rileks. Semua jadi serba panas. Bahkan urusan sandal jepit juga bisa panas. Tensinya terus naik. Ya. Itu yang saya sebut pada level elit tertentu, terutama Mbak Megawati dengan SBY sampai sekarang kan nggak ketemu. Ada suasana batin yang kemudian membuat bagaimana konflik dalam tanda kutip antar teman-teman PDI dan Demokrat sampai sekarang itu justru dimulai. Semakin diperpanas ketika orang nomor 2 di PDIP ngomong haram hukumnya PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Makin seru dunia ini, dunia persilatan. Itu yang saya sebut bahwa kalau politik itu serba kemungkinan, tapi seperti membayangkan Demokrat dengan PDIP berkoalisi itu seperti sulitnya kita membayangkan minyak dan air itu bersatu. Tapi yang jelas ini tensi politik sudah di depan mata. Tidak lagi ada orang yang mengatakan pemilu itu di 2024 karena sekarang sudah ancang-ancang sudah dilakukan. Ketua umum partai politik termasuk Mas Ahaye sudah safari kemana-mana. Kalau cuma sekedar silaturahmi politik biasa kan bisa lewat Zoom sekarang, bisa Skype, teleponan. Ini silaturahmi plus, siapa tahu bisa berkoalisi dengan Erlangga, dengan Emil, dengan Anies Baswedan. Ya mungkin juga sekali-kali Mas Ahaye nggak perlu jauh-jauh deh mainnya, main ke Teguh Umar gitu. Main sama itu menarik. Minimal jarak psikologis yang selama ini dipertentangkan itu selesai. Tidak semakin membuat suasana batin politik kita semakin runyam dan gaduh. Oke, ya kita akan terus tunggu dalam 3 tahun ke depan ini bagaimana kemungkinan kolaborasi yang terjadi. Kita lihat saja dinamika yang terjadi ke depannya. Mas Adi dan juga Mas Zaky, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.